Hai fams, gue Aca. Ini cerita dari gue. Jadi setahun yang lalu pas gue mau daftar SMA, gue itu udah punya salah satu sekolah yang gue pengenin banget dari kelas 8. Tapi Tuhan belum boleh izinin gue ke sana. Saat itu gue marah banget karena gue pikir itu sekolah yang gue pengenin banget dan yang paling keren gitulah buat gue. Tapi saat itu Tuhan tuh sekalian juga ngomong ke gue pas gue lagi marah itu. Aku belum izinin kamu di sana karena aku perlu banget kamu di sini gitu. Dan gue percaya semua hal yang nggak bisa gue lihat, tapi Tuhan itu lagi prepare hal yang di luar ekspektasi gue. Gue percaya banget itu juga berlaku buat teman-teman semua. Semua hal yang kalian pikir kurang bagus, kurang apa, itu semua Tuhan lagi siapin yang lebih bagus lagi di depan buat kalian. So God bless fans. Shalom Home for Generation. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, saat ini kalian mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Jangan sambil makan, jangan sambil nonton, jangan sambil lihat apa-apain lah. Pokoknya sekarang saatnya kita memuji, kita harus fokus. Oke? Yuk mari kita katakan ini dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Mari, saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain-lainnya. Jangan fokus pada beban yang kita alami saat ini. Tapi fokuslah kepada sumber, pusat, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau mulia Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setia Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari kata, Kaulah segalanya Tuhan. Yes Lord. Amin. Tenanglah hai jiwaku. Lah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Tuhan apapun setiap yang kami perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setia Tuhan. Haleluya, yes, amin Tuhan Yesus. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Yes, benar Tuhan, Kau Bapa yang setia Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari teman-teman, dimanapun kalian berada, rasakan kasih dan hadirat Tuhan. Rasakan sentuhan kasih Tuhan, karena Dia kasih, Dia begitu baik, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau menuntun kami Tuhan di setiap jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yes Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, Kau Bapa yang setia. Setia. Terima kasih Tuhan. Oke, shalom semuanya, shalom Home for Generation. Thank you so much for having me hari ini. Thank you buat kakak JDK yang udah ajak aku melayani hari ini. Dan juga thank you buat Kak Ivan, Kak Kiki, dan semua leaders yang melayani di Home for Generation. Thank you buat hati kalian yang luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita mulai untuk sharing firman Tuhan, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan, for your goodness, for your greatness, for your kindness.
buat kehidupan kami sepanjang masa pandemi ini, bahkan sepanjang tahun masuk tahun 2021 ini. Kami nyatakan Tuhan, Engkau baik ya Tuhan buat kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan semua yang Tuhan kasih buat kami Tuhan sampai hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti apa yang jadi isi hati-Mu hari ini buat kami. Berbicara dan berkati semua setiap kami. Hamba-Mu juga ya Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua. Biar apa yang kami dengar hari ini merupakan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari ini sekali lagi kami mau ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Aba, dalam nama Yesus anak-anak muda siap diberkati dengan firman Tuhan. Yuk sama-sama katakan amin, amin, amin. So, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama gue Daniel Sidarta dan biasa bisa dipanggil Dani. Dan hari ini gue sudah menikah. Gue punya 1 orang istri, belum punya anak, tolong doakan gitu ya. Nah, hari ini gue bekerja di salah satu perusahaan IT dan bekerja sebagai sales gitu ya. Dan hari ini gue juga melayani di rayon yang sama dengan teman-teman, yaitu rayon 1E. Tepatnya gue di GBI Palmerah, dan gue dan istri melayani di bidang pemuda dan anak kita, yang ngurusin sekolah minggu, GC, youth, dan juga dewasa muda gitu ya. Jadi kita at the same age, at the same vision, at the same path gitu ya, untuk melayani sama-sama generasi muda gitu. Jadi gue excited banget untuk bisa bagiin firman Tuhan, dan sebenarnya lebih senang kalau bisa ketemu sama kalian face to face gitu ya. Tapi berhubung masih pandemi, it's okay. Gue hari ini cuma bisa lihat muka gue doang karena ini tapping gitu ya. But it's okay, kita sama-sama melayani secara virtual dan kita percaya kita melayani Tuhan yang besar. Amin. So thank you so much sekali lagi buat teman-teman leaders dari Home for Generation, Kak Ivan, Kak Kiki, Kak JDK yang udah luar biasa hati kalian. Dan gue ngikutin juga, gue salah satu subscriber Home for Generation di YouTube, dan semua konten kalian memberkati gue banget. Thank you buat hati kalian, luar biasa banget. Nah, hari ini kita akan masuk sama-sama, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini gue kasih tema firman Tuhan hari ini adalah a reward at the end gitu ya. Jadi ada award, ada hadiah, ada reward di ujungnya gitu ya. Nah, apa ujungnya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, tapi sebelum itu kita akan masuk sama-sama. This is the year of integrity, tahun integritas gitu ya, visinya Paniko buat kita semua. Dan kita akan belajar sama-sama di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Let's open up your Bible. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Oke. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. So, gue akan garis bawahi dan gue akan highlight yaitu 2 kata, yaitu bersih tangannya dan murni hatinya. So, kita akan belajar sama-sama dari dua highlight ini, 2 kalimat ini atau 2 kata ini gitu ya. Yaitu bahwa yang namanya integritas itu selalu dari 2 hal ini, yaitu bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan itu bicara soal eksternal kita, apa yang kita lakukan, tindakan kita, action kita, itu yang namanya bersih tangan gitu ya. Dan murni hati itu bicara soal internal, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. So yang namanya integritas selalu bicara soal 2 hal ini. Apa yang di eksternal atau apa yang keluar, apa yang menjadi tindakan kita dengan internal dan hati kita itu selalu sama gitu ya. Jadi contohnya kalau kita bilang bahwa oh ya gue sayang bro sama lu gitu ya, sama teman gue sayang bro sama lu. Nah ngomongnya sayang tapi bener nggak hatinya ngomongin dia nggak di belakang gitu ya. Gue bayarin lu makan gitu tapi pulang-pulang dia ngutang mulu, bisanya gue bayarin doang hidupnya gitu ya. Nah itu nggak integritas gitu ya. Namanya integritas ketika kita ngutangin orang gitu ya. Misalnya kita pinjemin, nih bro gue pinjemin lu duit 100 ribu, udah lu pakai aja. Tapi bener di hati itu bener rela gitu minjemin dia duit. Nah itu yang namanya sama, sesuai apa yang di eksternal dan apa yang di internal itu sesuai. Dan that is yang namanya integrity gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama yang namanya integrity based on Bible gitu ya. Nah ada 3 hal yang akan kita belajarin bareng-bareng, yaitu integrity based on Bible. Pertama adalah integritas atau integrity are the foundation where successful life is built on gitu ya. Jadi fondasi untuk membangun sebuah kehidupan yang berhasil itulah integritas gitu. Karena semua orang hari-hari ini mencari yang berintegritas gitu ya. Gue kerja di salah satu perusahaan IT
Dan tahun ini arahan dari manajemen kantor adalah full WFH. Nggak ada yang bisa ngamatin, nggak ada yang tahu kerja gue gimana, nggak ada yang tahu gue bangun jam berapa, nggak ada yang tahu gue lagi siang-siang tidur atau kerja atau makan dan lain sebagainya. No one knows gitu ya. Tapi integritas itu yang dicari sama perusahaan-perusahaan besar hari-hari ini karena semua full WFH gitu ya. Nah, orang-orang yang pengen berhasil hidupnya, kalian harus dengar baik, kalian harus punya yang namanya integritas. So, integrity based on Bible yang pertama adalah the foundation where successful life is built on gitu ya, fondasi untuk membangun kehidupan yang berhasil. Yang kedua, apa itu integritas? Yaitu knowing the truth and doing the truth gitu ya. Jadi tahu kebenaran dan melakukan apa yang benar gitu. Seringkali kita tahu kebenaran ya, kita tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Tapi kita ngelakuin nggak? Are we doing that kind of things gitu? Nah, teman-teman, yang namanya integritas adalah knowing the truth and doing the truth. Jadi ketika kita tahu, kita harus lakukan. Itu yang namanya integritas gitu ya. Dan yang ketiga, yaitu does the right thing when no one is watching. Melakukan apa yang benar sekalipun gak ada yang lihat gitu ya. Kalau tadi ngomong tahu kebenaran dan melakukan apa yang benar. Nah, sekarang melakukan kebenaran sekalipun gak ada yang lihat gitu ya. Kita gampang untuk melakukan kebenaran pada saat ada yang lihat. Tapi hari-hari ini semua via online, ibadah online gitu ya. Bahkan hari ini kita lagi YouTube, nggak ada yang tahu hari ini teman-teman beneran ibadah atau sambil tidur doang gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi integritas adalah does the right thing sekalipun nggak ada yang lagi watching, sekalipun nggak ada yang lagi lihat apakah kita melakukan kebenaran itu atau tidak. So itu yang namanya integritas gitu. Nah, teman-teman dengar baik, yang namanya integritas walaupun nggak ada yang lihat, tapi dengar baik, Tuhan tahu. Yang setuju katakan amin. Dan there is a reward at the end gitu ya. Inilah ini yang akan kita belajarin bareng-bareng. Selalu akan ada reward at the end gitu ya. Nah, integritas itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil ataupun basic. Nah, kalau teman-teman bisa lihat at my presentation di depan teman-teman, gue kasih beberapa gambar yang kayaknya supaya ini bisa mempresentasikan apa sih integritas, kayak apa sih Kak integritas gitu ya. Nah, sekali lagi integritas itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil atau basic. Nah, di kiri atas gue ada tulis salary gitu ya. Mungkin banyak orang di tengah-tengah pandemi ini gajinya dikurangin, kena potongan atau nggak dapat bonus, nggak dapat THR dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, sekalipun gaji kita kecil hari ini buat teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, ataupun kalian yang jajan mungkin duitnya dipotong juga gitu ya. Nah, integritas adalah gini, sekalipun gaji gue kena potong, tapi job desk gue juga gue akan tetap lakukan dengan yang terbaik. Itulah integritas gitu ya. Udah banyak orang zaman sekarang kayak udahlah gaji gue udah dipotong, masih ngapain lagi gue kerja ngelakuin yang terbaik, for what gitu ya, mau ngapain, company juga udah gak sanggup bayar gue. Nah, tapi teman-teman, balik lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, itulah integritas. Sekalipun mungkin hari ini kita dipotong gaji, tetap we are doing our best, sekalipun gak ada yang lihat. Itulah integritas, teman-teman. Itu yang pertama, salary. Nah, di kanan atas gue ada kasih gambar 10 ribuan. Nah, ini bicara soal uang kembalian. Nah, mungkin ini yang agak cukup menarik, bisa kita bahas bareng-bareng karena harusnya ini pernah kejadian sama banyak di antara kita gitu ya. Nah, ngomongin soal uang kembalian, berapa banyak teman-teman yang pernah belanja ke minimarket dapat uang kembalian lebih? Pasti pernah dong. Teman-teman, menurut kalian Home for Generation dapat uang kembalian lebih adalah berkat Tuhan atau bukan? Oke, teman-teman bisa jawab sendiri gitu ya. Nah, tapi banyak orang ngerasa kayak, wah Tuhan thank you, Tuhan tahu gue lagi butuh duit, dikasih uang kembalian lebih. Nah, teman-teman dengar baik, yang namanya integritas adalah balikin duitnya. Itu yang namanya integritas. Atau paling gampang gini deh. Nah, ini baru kejadian minggu lalu, gue sama istri lagi makan di satu restoran dan tiba-tiba pada saat kita mau bayar, bondnya keluar. Nah, di bond itu nggak ada nasi dan nggak ada minuman kita gitu. Jadi cuma ada lauknya doang. Sebenarnya hari itu bisa kok untuk gue dan istri gue untuk kayak, oh ya udah nggak ditagih, kan mereka juga nggak tahu. Kita langsung bayar dan pulang. Oke, anggaplah dapat diskon gitu. Anggaplah yes, berkat Tuhan gitu ya. Nah, teman-teman dengar baik bahwa yang namanya integritas adalah bicara soal kebenaran. Dan sekali lagi, integritas selalu dimulai dari hal yang kecil atau basic. Akhirnya waktu itu kita putuskan untuk bilang sama masnya, dan ternyata masnya lihat, oh ternyata memang mereka yang salah. Dan akhirnya ditagih dengan bond yang baru yang ada nasi dan minum. Itulah yang namanya integritas, teman-teman. Sekalipun gak ada yang tahu, sekalipun gak ada yang lihat. Yang tahu cuma gue sama istri gue doang gitu ya. Bahkan waktu itu kayaknya istri gue juga gak lihat itu ada apa enggak gitu. Tapi we both know kalau kita makan nasi dan kita beli minum gitu. Jadi kita putuskan untuk
anak Tuhan harus berintegritas karena dimulai dari hal yang kecil. Jadi kita minta bond yang baru dan kita bayar gitu ya. Nah itulah yang namanya integritas gitu ya. Nah yang di kiri bawah teman-teman bisa lihat ada gambar kartu kredit. Anak-anak muda yuk belajar untuk cukupkan diri dengan apa yang kita punya. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Banyak hari-hari ini banyak anak-anak muda lagi terjerat ya dengan yang namanya utang kartu kredit dan pinjaman online. So please be aware buat teman-teman yang mungkin lagi punya pinjaman online, kalian yang punya utang kartu kredit, ingat cukupkan diri dengan apa yang ada teman-teman. Itu bicara soal integritas. Kalau tahu belum mampu beli iPhone 12, nggak usah gitu, cukupin dengan apa yang kita punya kok gitu ya. Belum mampu beli mobil baru gitu ya, nggak usah dipaksain, no, nggak perlu gitu ya. Cukupkan diri dengan apa yang kita punya. Belum punya uang untuk beli rumah, beli apartemen ataupun beli motor baru, nggak usah gitu loh. Jangan sampai ngutang terus jadi kayak bunga berbunga terus kita yang dikejar-kejar dan lain sebagainya gitu. Kita lagi punya banyak banget teman-teman yang lagi ngalamin masalah ini dan kasihan banget gitu karena nggak bisa bayar utang, bunganya gede gitu. Jadi my suggestion anak-anak muda, yuk aku encourage teman-teman untuk cukupkan diri dengan yang ada. Amin. Sekali lagi integritas selalu dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Dan yang terakhir yang paling kanan bawah bicara soal PR buat teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah. Yuk tugas siapa yang ngerjain selama masa pandemi. Ya kan? Mungkin banyak teman-teman ngeliat ponakan kalian dikerjain sama mamahnya biar cepet, biar gak pusing gitu ya. Tapi gue inget banget waktu itu gue pernah ngobrol sama teman-teman kantor dan singkat cerita dia cerita waktu itu anaknya masih TK dan tiba-tiba tahu nggak setiap bisa 3 bulan sekali itu gurunya melakukan sidak ke rumahnya gitu ya dengan bawa surat udah swab antigen ataupun PCR ya I don't know lah. Cuma intinya dia datang bawa dia buktinya gue udah swab gue negatif dan tiba-tiba disidak gitu kayak ini anak selama sekolah online yang ngerjain siapa, langsung tiba-tiba dikasih tes gitu. Nah teman-teman kalau itu terjadi juga buat kita yang sekolah dan kuliah, kita siap nggak untuk itu gitu. Nah jadi yuk teman-teman sekali lagi anak-anak muda Home for Generation, integritas selalu dimulai dari hal yang kecil. Amin. Yuk berintegritas buat hal-hal yang kayak gini, punya tugas, punya PR, yuk kerjain sendiri gitu ya. Anggap aja ini memang sekolah biasa, kuliah biasa gitu. Lakukan hal yang kecil. Amin. So next. Nah ada 3 hal yang kita mau bahas hari ini tentang yang namanya integritas dan juga reward at the end. Apa yang reward kita akan dapat, nanti kita akan bahas di terakhir. Yaitu 3 poin yang kita akan bahas bareng-bareng ngomongin soal integritas. Yang pertama adalah bicara soal komitmen gitu ya. Nah komitmen yang pertama adalah komitmen dengan Tuhan. Teman-teman kita sering banget ya nyanyi lagu-lagu kayak Aku Mengasihi Engkau Yesus gitu ya. Nah refnya kan ada Ku renungkan firman-Mu siang dan malam gitu ya. Nah anak-anak muda berapa banyak yang kita selalu bilang Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi apa yang udah kita lakukan buat Tuhan hari-hari ini teman-teman. Di tengah-tengah ibadah online gak ada yang tahu kita serius ibadah atau enggak gitu ya. Sekalipun lewat Zoom banyak kok orang yang masih bisa close kamera, off kamera dan gak tahu orangnya kemana gitu ya. Banyak banget gitu. Nah teman-teman di tengah-tengah ibadah online yuk tetap punya komitmen untuk cari wajah Tuhan sungguh-sungguh gitu ya. Cari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Yang namanya kita mengasihi Tuhan pasti selalu balik lagi bicara soal ketaatan kita sama Tuhan. Teman-teman gimana dengan baca Alkitab kita? Gimana dengan saat teduh kita? Doa kita? Masihkah kita melakukan hal-hal ini sama Tuhan gitu ya? Kemudian gimana dengan bayar harga kita? Pelayanan di tengah ibadah online capek, susah, males gitu ya. Kadang kita juga pernah survei sama anak-anak di Palmera gitu ya. Kayaknya kurang dari 50% anak-anak muda di tengah ibadah online tuh lebih gak bisa ngerasain hadirat Tuhan gitu. Lebih susah ngerasain hadirat Tuhan, lebih susah nangis karena ibadahnya gak enak gitu. Kadang keganggu internetnya, putus-putus dan lain sebagainya. Tapi apakah kita masih mau bayar harga tetap ibadah, tetap sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Kemudian apa yang kita lakukan lagi buat Tuhan? Gimana dengan perpuluhan kita? Ya Tuhan kan ngerti, aku lagi gajinya dipotong. Yes. Tetap kasih gak 10%-nya buat Tuhan. Itu bicara soal komitmen kita sama Tuhan. So anak-anak muda yuk tetap komitmen sama Tuhan. Itulah integritas gitu ya. Nah yang kedua, with family atau with keluarga, sama keluarga. Anak-anak muda, berapa banyak kita yang masih komitmenkan kasih kita sama keluarga kita. Nah gue punya perumpamaan singkat gitu ya. Andaikan suatu hari kita ketemu di jalan. Tiba-tiba di tengah jalan gue ketemu kalian dan gue cuma bilang bro sis gitu ya, stop, jangan kemana-mana dulu.
gue pengen ngasih sesuatu buat kalian, oke? Singkat cerita, I'm going to kayak mungkin iBox gitu ya, gue dateng, terus habis itu gue beli iPhone 12 and I'm giving it to you, gitu. Gue kasih ke kalian iPhone 12 ini buat kalian tanpa ada apa-apanya, gitu ya. Gue tiba-tiba mau ngasih, bro ini buat lu, gitu. Terus lo akan nanya dong, kak kenapa lu ngasih gue gitu? Gue cuma bilang nggak apa-apa, gue pengen aja ngasih buat lu. Nah menurut kalian akan say thank you banget nggak sama gue? Harusnya kasih ngomong thank you ya. Pasti mau, waduh kak thank you banget buat iPhone 12, lu beneran nih nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa gitu kan ya. Beneran nih thank you, wah mungkin thank you sampai gue mungkin dipeluk gitu. Kak thank you, apa lu mau gue pijitin gitu ya, apa lu mau gue traktir makan gitu kan ya. Nah teman-teman, sama gua yang baru ketemu dan ngasih iPhone 12 ya mungkin sekitar berapa sih sekarang 20 jutaan gitu ya. Lu aja bisa thank you banget ya. Nah teman-teman, berapa banyak kalian yang hari ini masih thank you banget sama keluarga kalian yang udah gedein kalian sampai hari ini? Iya gak sih? Mungkin your parents berjuang dari lahiran, dari kalian masuk sekolah, kuliah, bahkan mungkin hari ini banyak di antara teman-teman yang masih tinggal sama orang tua. Kalian mungkin nggak ngeh gitu, listrik dibayarin mereka, wifi kalian dibayarin mereka, ya kan, makan dibayarin mereka, punya mobil, punya motor siapa yang beliin? Kalian apa orang tua, ya kan? Kalian coba deh pikirin baik-baik, sama gua yang mungkin hari itu ngasih kalian satu barang seharga 20 juta aja mungkin kalian bisa thank you banget. Tapi seringkali kita lupa, ya nggak sih? Lupa untuk ngucapin makasih sama papa mama, lupa ngucapin makasih sama koko, cici, kakak, adik-adik kita gitu ya. Nah yuk anak-anak muda belajar untuk mengasihi orang tua kita lagi, belajar untuk ngucapin thank you lagi, punya komitmen lagi untuk mengasihi keluarga kita dan kasih waktu kita buat our parents. Mungkin mereka masih ada, kalian yang masih punya keluarga dengan lengkap, kasih komitmen kita buat mereka lagi, amin. Itu ya. Yang ketiga, komitmen dengan sesama. Teman-teman, ingat baik bahwa perintah Tuhan buat kita adalah melayani, bukan untuk dilayani. Begitu pula dengan teman-teman kita. Seringkali mungkin kita punya banyak teman yang sorry to say nggak tahu diri, suka lupa teman gitu ya, pokoknya suka take it for granted lah gitu sebagainya gitu ya. Nah teman-teman, aku pengen encourage you anak-anak muda Home for Generation, tetap mengasihi mereka, amin. Tetap kasihi mereka, komitmenkan hidup kita untuk selalu mengasihi teman-teman kita, sesama kita. Ya karena itu memang perintah Tuhan gitu. Kalau kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, ya itu nggak ada bedanya dengan orang lain gitu. Tapi ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat sama kita, orang yang nggak tahu diri istilahnya kayak gitu, dan kita tetap bisa mengasihi, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Amin. Yuk kasih komitmen kita untuk tetap mengasihi sesama kita. Dan yang terakhir, komitmen dengan gereja. Nah anak-anak muda, banyak setiap anak-anak muda mungkin lebih suka ke gereja yang gerejanya gede, pastornya bagus, pendetanya bagus gitu ya. Wah segala sesuatu ya super perfect gitu ya. Nah teman-teman, gampang gitu untuk bisa mengasihi gereja, untuk bisa komitmen di sebuah gereja yang sangat perfect gitu ya. Nah tapi menurut gue pribadi, ikut Tuhan, proses pendewasaannya Tuhan itu nggak seperti itu gitu. Karena firman Tuhan selalu bilang bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah menjadi seperti Yesus gitu. Tuhan ciptain kita, Tuhan panggil kita bukan untuk kita jadi kaya, bukan untuk kita jadi orang yang kerjaannya jadi direktur, jadi pengusaha. Yes, itu betul, itu berkat, itu blessing yang Tuhan kasih buat kita. Tapi tujuan utama Tuhan panggil kita hari ini adalah menjadi seperti Yesus. Nah, anak-anak muda dengar baik. Gampang untuk kita mengasihi dan mengkomitmenkan diri kita dengan gereja-gereja yang besar dan super bagus. Tapi proses pendewasaan yang Tuhan kasih itu nggak selalu seperti itu gitu. Untuk kita bertahan di sebuah gereja yang mungkin kecil, yang kadang-kadang mungkin kakak-kakaknya nggak peduli sama kita, lupa sama kita, dan pemimpinnya juga suka mungkin nggak bisa diajak ngomong dan lain sebagainya. Nah momen itulah dimana kita bisa melakukan yang terbaik buat gereja kita gitu ya. Perkara proses ikut Tuhan itu tidak semuanya enak gitu ya, tapi itulah yang Tuhan mau menjadi seperti Yesus. So itu poin yang terakhir soal komitmen teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama bicara soal integritas, yaitu bicara soal komitmen. Nah yang kedua bicara soal poin yang kedua bicara tentang integritas, yaitu adalah perkenanan Tuhan atau favor of God. Nah teman-teman,
favor of God adalah hal yang sangat penting untuk kita punya di tengah-tengah the year of integrity ini gitu. Nah, gain many things from life but losing God's truth and favor. Seringkali anak-anak muda kita sering memilih untuk mendapatkan berkat dari dunia namun kehilangan perkenanan Tuhan. Iya nggak sih? Contoh paling gampang ini. Buat teman-teman yang sudah bekerja dan sudah pernah interview kerja, jadi udah pernah pindah kerja gitu ya. Aku pengen nanya sesuatu sama teman-teman. Pernahkah kalian pada saat interview kerja, kan disuruh isi dong last salary, kayak gaji terakhir kalian berapa gitu. Nah teman-teman, berapa banyak kalian yang nulis gaji terakhirnya adalah bener-bener the real gaji terakhir kalian? Oke, ngerti ya? Kan ini tantangan nih buat kita anak-anak muda ya. Kita harus belajar juga nih kayak gini-gini. Seringkali kita mikir kayak, oke, gaji gue sekarang 10 juta, gue pengen pindah, harapannya dapat 50%, dapat 15 juta. Nah, berapa banyak anak-anak muda yang tetap memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetap tulis di situ dengan integritas 10 juta. Karena banyak gue temuin orang-orang di luar sana, supaya dapat 15 juta, dia tulisnya 13 juta supaya gap naiknya tuh gak terlalu gede gitu. Karena takutnya gak dikasih sama company setelahnya. Wah, naiknya gede banget 50%. Nah, tapi anak-anak muda denger baik, inilah yang namanya integritas. Dan aku pengen encourage teman-teman untuk tetap melakukan apa yang benar sekalipun tidak ada yang lihat. Gue selalu ngajarin sama anak-anak di gereja kita gitu ya, anak-anak muda di tempat gue melayani di Palmerah gitu ya. Untuk hal-hal kayak gini gue ajarin untuk selalu tulis apa yang benar. Karena gini, percayalah bahwa kalau Tuhan pengen berkatin kita, Tuhan akan tetap berkatin kita dengan angka 15 juta tadi gitu. Iya gak sih? Kalau kita tulis, artinya gini, kalau kita bohongin, kita bohong di last salary kita, artinya, denger baik, artinya kita gak percaya kalau Tuhan bisa berkatin kita lebih daripada itu. So hari ini gue pengen buka pemikiran teman-teman. Yang namanya integritas sekali lagi dimulai dari hal-hal yang kecil. Kayak gini-gini aja, itulah integritas. Iya gak sih? Kita tulisnya berapa pada angka asli ya kita berapa. Nah ini buat yang kerja gitu. Tapi one day teman-teman yang sekolah dan kuliah juga pasti nanti one day kan kalian akan kerja dan ngalamin ini gitu. Jadi gue pengen banget teman-teman kita yuk punya integritas gitu. Tetap stay. Percaya. You have to believe sama blessingnya Tuhan gitu. Kalau kita gak percaya, ya artinya kita meremehkan kemampuan Tuhan untuk berkatin salary kita gitu. So jangan sampai kita gain many things from life tapi losing God's truth and favor. Karena yang paling penting anak-anak muda adalah perkenanan Tuhan. Amin. Itu ya. Nah hari ini kita akan belajar dari dua tokoh tentang favor of God ini atau perkenanan Tuhan. Kita belajar dari dua tokoh, yaitu kisahnya Yusuf dan kisahnya Daniel. Ini anak-anak muda juga yang harusnya secara cerita atau secara kehidupannya tuh mirip banget. Gitu ya, jadi sama-sama hidupnya dari atas terus turun ya kan. Terus habis itu akhirnya berujung dengan naik lagi. Nah cuma bedanya adalah gini. Yusuf dari hidupnya diberikan mimpi sama Tuhan. Jadi dia punya goals, dia punya visi yang Tuhan kasih. Apa sih yang kira-kira akan terjadi dengan hidup Yusuf? Yusuf tuh tahu gitu. Nah singkat cerita, tapi hidupnya selalu turun sampai akhirnya terakhir jadi budak gitu ya, dibudak, di penjara, dilupain. Pokoknya udah paling dia ada dalam the lowest point in his life gitu ya. Nah tapi kita bisa lihat bahwa ketika dia hidup berintegritas dan dia mengutamakan perkenanan Tuhan, kita tahu the end of the story adalah Yusuf naik jadi penguasa nomor 2 di Mesir gitu ya. Nah bedanya dengan Daniel adalah Daniel juga sama ngalamin tekanan sampai akhirnya dia dimasukin goa singa dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya kita lihat Daniel pun naik dengan dia tetap berkenan di hadapan Tuhan, dia tetap penuh integritas dan dia akhirnya naik juga gitu menjadi orang yang berkuasa gitu. Nah bedanya adalah kedua orang ini adalah satu, Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan gitu ya. Nah seringkali kita mikir gini, aduh kak iyalah enak dia bertahan, dia hidup integritas, dia hidup cari perkenanan Tuhan karena dia enak kak gitu ya. Dia tahu goalnya, dia tahu dikasih visi apa dari Tuhan. Nah makanya gue bawa poin yang kedua nih, gue bawa cerita yang kedua yaitu Daniel. Daniel itu gak ada loh, Daniel itu gak ada dikasih mimpi dari Tuhan. Kalau teman-teman baca Alkitab kalian, kalau kalian baca ke seluruh kisah Daniel itu dari awal tidak pernah dikasih mimpi untuk menjadi orang nomor 1 ataupun punya kedudukan. Dan Daniel gak pernah ngincar itu. Teman-teman kalau tahu yang pertama kali Daniel ngertiin mimpi, Daniel pas mau dikasih kedudukan yang besar jadi Perdana Menteri, dia bilang gini, gak usah, aku gak mau, kasih aja ke Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Nah, disitulah baru kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi bahkan Daniel itu nggak ngincar kedudukan gitu. So dia berintegritas cuma karena satu, teman-teman. Karena dia pengen perkenanan Tuhan itu penting buat dia. Karena menurut dia the favor of God is more than anything gitu ya. So anak-anak muda, yuk gue pengen encourage sekali lagi buat teman-teman Home for Generation. Yuk cari perkenanan Tuhan lebih daripada blessing manusia. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup berkatin kita. Kita melihat kok, kita udah lihat 2020 apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Kita bisa melihat semua perusahaan-perusahaan gede banyak yang hancur, drop. Bahkan banyak yang mereka harus tutup gitu ya. Karena dengan kehilangan uang, kehilangan bisnis. Kita lihat perusahaan-perusahaan gede ambruk tuh kita lihat banyak banget. Dan mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga gitu ya. Nah, teman-teman cuma dengan sedikit virus yang Tuhan kasih aja itu memporak-porandakan dunia gitu. Kenapa kita masih mau bertahan dengan blessing manusia gitu? Yuk cari perkenanan Tuhan, cari blessingnya Tuhan. Percaya deh sama gue. Kalau kita ngikut perkenanan Tuhan, kalau kita pegang, kita punya integritas dan kita cari favor of God dibandingkan favor of man, kita akan dapat semua blessing yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Oke? So, poin yang ketiga teman-teman, poin yang terakhir, good reputation atau nama baik. Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1 firman Tuhan berkata gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah anak-anak muda, gue gak tahu dengan apa yang terjadi dengan kalian di 2020. Tapi yuk, gue mau ajak 2021 di bulan ini gitu. Yuk, mari kita bersihkan nama baik kita dari hal-hal yang mungkin kita lakukan salah di tahun lalu gitu. Kalau mungkin tahun lalu kita ninggalin Tuhan, tahun lalu kita ninggalin pelayanan, tahun lalu kita ninggalin teman-teman gereja kita, tahun lalu kita bodo amat dengan keluarga karena istilahnya wajar social distancing. Oh, gue gak mau ketemu keluarga gue emang gak pedulian sama orang sekarang gitu ya. Tapi yuk anak-anak muda, yuk kita balik lagi tahun 2021. Kita bersihkan nama baik kita dari hal-hal yang buruk di tahun lalu gitu. Bikin komitmen sama Tuhan tahun ini. Bikin komitmen di awal tahun. Mumpung masih bulan kedua gitu ya. Yuk bikin komitmen. Biar hidup kita selalu nyenengin hatinya Tuhan. Kita bersihin nama baik kita. Gue selalu percaya teman-teman. Kalau kita hidup nyenengin Tuhan. Masa sih Tuhan gak nyenengin hidup kita? I'm pretty sure. Gue yakin banget. Kalau kita selalu taruh Tuhan pertama. Kita put God first. Dan we will never be the last. Kalau kita nomor satuin Tuhan, pasti Tuhan juga nomor satuin kita. Semua blessing, semua goodness gue udah ngalamin gitu ya. Dan mungkin kakak-kakak yang melayani di Home for Generation juga banyak ngalamin. Ketika kita nomor satuin Tuhan, Tuhan juga bless kita kok. Tuhan juga berkatin kita gitu. So yuk balikin nama baik orang-orang Kristen gitu ya. Mungkin udah terlalu banyak kayaknya ya. Reputasi kekristenan ini hancur dengan orang-orang yang mungkin hidupnya menabur, istilahnya orang-orang Kristen yang selama ini menabur hal-hal yang jelek sehingga orang-orang Kristen tuh dicap jelek gitu ya. Banyak orang-orang Kristen yang perhitungan, banyak orang-orang Kristen yang ngomong kasar, banyak orang-orang Kristen yang pelit gitu ya, males gitu ya, sombong, belagu gitu, males kerja, ngandelin perkenanan Tuhan doang gitu ya. Ayolah, yuk kita tahun ini Home for Generation kita bersihkan nama baik kekristenan, kita bersihkan nama baik kita bersihkan nama baik gereja kita gitu, supaya kita biar orang-orang di luar sana boleh melihat nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tuh mantep gitu ya, luar biasa, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dengan hidup berintegritas gitu. Kita bersihkan nama baik kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar gitu. Dan ketika kita rendah hati, ketika kita takut akan Tuhan, percayalah akan ada blessing, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua yang teman-teman butuhin, we will get this all, gitu ya. There is a reward at the end buat kita semua. Gue akan masuk ke closing, gue akan tutup firman Tuhan hari ini. Sekali lagi anak-anak muda, akan ada upah di penghujung proses yang kita hadapi. Hari ini, kalau mungkin teman-teman berat, teman-teman capek, teman-teman mungkin lagi banyak ngalamin hal yang susah sepanjang masa pandemi, sepanjang tahun ini, sepanjang tahun lalu gitu ya. Tapi anak-anak muda, you don't ever give up. Yusuf terima reward ketika dia bertahan, ketika dia berintegritas, ketika dia punya komitmen, ketika dia mencari perkenanan Tuhan, ketika dia punya nama baik. Yusuf terima reward. Daniel juga sama. Daniel menjaga komitmen dia. Daniel menjaga komitmen dia gitu ya. Daniel menjaga
perkenanan Tuhan dalam hidup dia. Daniel menjaga nama baik dia, dan teman-teman lihat sendiri Daniel juga terima reward, kedudukan, blessing, semua berkat, kekayaan dia dapat semua gitu. Dan banyak banget kisah-kisah lain juga yang sama gitu ya. Nah, so anak-anak muda Home for Generation, siap-siap terima reward at the end. There is a reward at the end of your process, at the end of your struggle, at the end of your tears gitu ya. Di penghujung proses kita, rasa capek kita, mungkin tangisan kita, rasa lelah kita melayani, there is always a reward buat kita. Yang ngerti katakan amin. So, gue akan tutup dengan satu ayat terakhir, yaitu 2 Tawarik 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi firman Tuhan ini buat kita semua tahun ini ya, biar kita pegang. Dan selama gue selalu mengatakan ini gitu, dan selama Daniel dan selama Dani mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha Dani berhasil. Dan biar ini jadi doa kita sama-sama. Ketika kita cari Tuhan, ketika kita punya integritas, Allah membuat semua usaha kita berhasil. Bisnis, pelayanan, pekerjaan, keluarga, relationship, your future, semua dalam tangan Tuhan, dan Allah membuat segala usaha kita berhasil. Amin. So thank you so much sekali lagi buat teman-teman yang udah dengerin firman Tuhan, dan I hope this gonna be a blessing buat kita semua. Dan yuk kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan tutup dalam doa. Bapak, aku mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat kami semua. Tuhan, terima kasih buat blessing, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Tuhan gak pernah nyerah buat kami. Tuhan terlalu baik buat kami. Dan biar di tahun 2021 ini Tuhan, di tahun yang baru ini kami boleh ambil komitmen yang baru. Kami mau Tuhan punya integritas Tuhan. Kami mau punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen untuk keluarga kami, sesama kami, untuk gereja kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk mencari terus perkenanan Tuhan di atas perkenanan manusia ya Tuhan. Dan yang terakhir, kami mau jaga nama baik kekristenan kami. Kami mau pulihkan nama baik kami ya Tuhan. Biar kami boleh lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya di ujung proses yang kami hadapi hari-hari ini, kami akan terima reward. Kami akan lihat ada berkat yang bercukupan buat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah telat. Tuhan tidak pernah gagal menolong kami. Dan aku berdoa Tuhan, hari ini Tuhan buat semua anak-anak muda yang mendengarkan Tuhan, di tengah-tengah mereka mungkin sendirian, kesepian, di saat mereka gak ada seorang pun yang mereka ngerti, dan gak ada seorang pun yang bisa ngertiin mereka, di saat mereka gak tahu mereka harus cerita sama siapa. Aku berdoa Tuhan hari ini, your goodness Tuhan, rasa sayangnya Tuhan, rasa cintanya Tuhan selalu masuk buat hati mereka ya Tuhan. Masuk ke dalam hidup mereka dan selalu ada buat mereka di saat mereka sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua para pemimpin di gereja ini Tuhan. Dari gembala Tuhan, para pemimpin kabit, kadep yang melayani Tuhan. Semua leaders, semua aktivis yang melayani Tuhan. Mereka bekerja lelah, berjerih lelah untuk melayani generasi muda ini. Tuhan pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati yang kerja, kuliah, sekolah Tuhan, yang melayani, yang berbisnis, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, kami sudah selesai, dan biar firman-Mu terus tertanam di hati kami, jadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Aba, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama yuk berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.